sekitar jam 2 pagi nih. Katanya listrik apartemen Toshio tuh tiba-tiba mati beberapa menit. Koridor apartemen langsung gelap total. Toshio pun buka pintu dikit buat ngecek keadaan di luar. Katanya di ujung lorong dia ngeliat ada sosok perempuan, lampu darurat redup, jadi bikin wajahnya hampir gak kelihatan. Tapi Toshio bisa dengar katanya ada suara gunting yang sama yang lagi dimainin. Kayak dibuka tutup gitu guntingnya. Suaranya terdengar makin deket. Toshio langsung buru-buru balik masuk. Hai guys, ketemu lagi sama aku Neri. Welcome back to the channel. Cerita hari ini bermula dari sebuah pertanyaan yang simple banget tapi bisa nentuin hidup dan mati. Ada orang asing di jalan sepi pas kamu lagi jalan sendirian, terus dia deketin dan nanya, apakah aku cantik? Serius, gara-gara satu pertanyaan kayak gitu, orang bisa kehilangan nyawa. Ini adalah urban legend terseram dari Jepang, Kuchisake Onna atau wanita bermulut sobek. Kalian ada yang kenal namanya? Kuchisake Onna ini wujudnya kayak perempuan biasa yang pakai surgical masker. Tapi jangan sampai dia buka maskernya guys, karena di balik maskernya ada mulut yang sobek dari ujung ke ujung. Kebayang gak tuh seremnya? Cerita di balik itu juga kelam dan sadis yang bakal aku ceritain hari ini. Langsung aja kita mulai ceritanya. Turn off the lights and let the story begin. Sebelum kita masuk ke asal mula legenda Kuchisake Onna, kita mulai dulu dengan dengar cerita dari Toshio. Toshio adalah murid high school. Waktu itu abis pulang sekolah, Toshio kerja part-time di convenience store sampai malam. Lokasi convenience store-nya ada di gang kecil. Jalur pulangnya ngelewatin gang sempit deket komplek rumah tua. Awalnya gak ada yang aneh. Tapi selama beberapa hari berturut-turut, Toshio mulai sadar ada perempuan bermasker yang sering berdiri di tempat yang sama tiap dia jalan pulang. Deket vending machine merah tua di ujung jalan. Diem aja, mematung, gak gerak, gak pernah beli minum, gak pernah ngomong ke siapapun. Awalnya Toshio gak terlalu mikir macem-macem. Soalnya di Jepang orang pakai masker itu normal. Tapi makin lama dia mulai sadar ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu selalu ada di jam dia pulang kerja. Kadang berdiri di bawah lampu jalan, kadang di dekat pagar rumah kosong, dan posisi kepalanya selalu sedikit menghadap ke arah dia, seolah merhatiin dia tiap lewat. Tiap Toshio jalan mendekat, perempuan itu gak gerak sama sekali. Tapi tiap Toshio lewat, rasanya kayak lagi diperhatiin. Akhirnya si Toshio mulai cepetin langkah tiap lewatin jalan itu. Suatu malam, Toshio pulang lebih malam dari biasanya. Karena convenience store tempat dia kerja lagi rame. Jalanan udah jauh lebih sepi. Udah hampir gak ada orang lewat. Terus pas dia masuk ke gang itu, perempuan bermasker gak kelihatan di tempat biasanya. Awalnya Toshio lega, tapi beberapa detik kemudian dia dengar suara langkah pelan dari belakang. Langkahnya stabil, gak cepat, gak pelan. Toshio pun noleh. Terus dia langsung lihat perempuan bermasker yang biasa dia lihat jalan sekitar 5 meter di belakangnya. Jadi lumayan dekat jaraknya. Toshio mulai jalan lebih cepat. Tapi suara langkah itu tetap ngikutin dengan jarak yang sama. Kayak ngikutin speed jalannya Toshio. Yang bikin dia mulai takut, dia gak pernah lihat itu perempuan datang dari arah mana. Kayak seolah-olah dia muncul gitu aja. Pas Toshio udah hampir sampai di apartemen kecil tempat dia tinggal, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Toshio pelan-pelan noleh. Perempuan itu berdiri tepat di bawah lampu jalan. Diam, rambutnya panjang nutupin sebagian wajah. Lalu dengan suara kecil dia berkata, apakah aku cantik? Gitu dengar pertanyaan itu, tangan Toshio langsung gemeteran, jantungnya degup kenceng banget. Soalnya semua orang di Jepang udah tahu legenda itu. Dalam panik, dia jawab cepat, iya. Beberapa detik berikutnya, hening. Perempuan itu gak gerak. Lalu setelah itu, perempuan itu katanya pelan ngangkat tangannya ke arah maskernya. Gerakannya lambat banget, sampai berasa gak natural. Lalu pas masker dicopot, Toshio ngelihat pemandangan yang mengerikan. Mulut perempuan itu kelihatan robek panjang dari ujung ke ujung sampai ke pipi. Bukan luka kecil, tapi seperti sayatan besar yang melebar. Dan bagian paling ngeri adalah senyumnya. Bayangin dengan kondisi mulut sobek terus sambil senyum. Lalu
Lalu si perempuan itu nanya lagi, kalau sekarang gimana? Toshio diem kan, mematung, gak bisa jawab. Dia berasa sekujur badan dia gak bisa digerakin saking ketakutan. Setelah itu perlahan kedengeran suara gunting berbahan stainless yang lagi dibuka. Toshio ngeliat tangan perempuan itu katanya keluar dari balik mantel panjangnya sambil megang gunting besar yang mantulin cahaya lampu jalan. Perempuan itu berdiri diam, gak marah, gak teriak, cuma berdiri sambil natap tajam ke Toshio. Toshio pun ngumpulin tenaga, terus dia langsung lari kenceng masuk ke apartemennya sambil nutup pintu secepat mungkin. Napasnya kacau, tangannya gemeteran waktu ngunci pintu. Beberapa menit kemudian katanya kedengeran suara gesekan pelan dari luar pintu apartemennya. Kayak ada sesuatu yang digoresin pelan ke pintu. Terus muncul lagi suara gunting. Toshio gak berani buka pintu sampai pagi. Besok paginya pas dia mau keluar apartemen nih, mau pergi, dia ngeliat ada 3 garis goresan panjang di pintunya. Besoknya Toshio sengaja mau pulang lewat jalan lain. Dia gak mau lagi ngelewatin gang vending machine itu lagi. Tapi waktu dia turun dari stasiun, dia ngeliat ada perempuan bermasker berdiri di seberang jalan. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya, seolah tahu dia sedang menghindar. Habis itu Toshio mulai paranoid. Tiap ngeliat perempuan bermasker di kereta, dia langsung panik. Malam paling nyeremin nih terjadi beberapa hari kemudian. Sekitar jam 2 pagi nih, katanya listrik apartemen Toshio tuh tiba-tiba mati beberapa menit. Koridor apartemen langsung gelap total. Toshio pun buka pintu dikit buat ngecek keadaan di luar. Katanya di ujung lorong dia ngeliat ada sosok perempuan, lampu darurat redup, jadi bikin wajahnya hampir gak kelihatan. Tapi Toshio bisa dengar katanya ada suara gunting yang sama yang lagi dimainin. Kayak dibuka tutup gitu guntingnya. Suaranya terdengar makin deket. Toshio langsung buru-buru balik masuk ke apartemennya, terus dia banting pintu dan ngunci pintunya. Tapi katanya suara itu terus kedengeran di depan kamarnya selama beberapa menit sebelum akhirnya hilang. Setelah kejadian itu, katanya si perempuan itu udah gak kelihatan lagi. Besok-besoknya Toshio tiap pulang udah gak pernah lagi mau lewat gang jalan yang gelap sepi itu sendirian. Legenda Kuchisake Onna sebenarnya udah tua banget. Beberapa peneliti cerita rakyat Jepang percaya kisah tentang hantu wanita bermulut sobek itu udah muncul sejak zaman Edo, sekitar abad ke-17 sampai abad ke-19. Di masa itu, Jepang emang lagi rame banget sama cerita-cerita tentang yokai, roh pendendam, dan makhluk aneh yang dipercaya hidup berdampingan sama manusia. Masyarakat Jepang zaman dulu deket banget sama cerita supernatural kayak gitu. Jadi hampir tiap daerah tuh punya kisah hantunya sendiri. Nah, Kuchisake Onna dipercaya muncul dari gabungan cerita rakyat lama tentang wanita cantik yang hidupnya berakhir tragis. Dan seperti banyak roh perempuan di Jepang, rasa dendam jadi inti utama cerita ini. Nama Kuchisake Onna sendiri kalau diterjemahin artinya adalah wanita bermulut robek. Dengar aja udah bikin gak nyaman ya. Sosoknya lebih mirip roh perempuan yang wajahnya rusak dan suka muncul di malam hari. Menurut versi legenda, dia dulunya katanya adalah wanita yang sangat cantik. Dia istri seorang prajurit samurai ternama. Kecantikannya sering dipuji sama orang-orang. Jadi katanya dia sering jalan-jalan keluar sambil nanya ke orang-orang yang lewat, "Aku cantik gak?" Nah, suaminya gak suka karena suaminya tuh posesif banget. Sampai suatu hari si suami curiga istrinya berselingkuh. Pas lagi marah meledak itu, dia ngambil pedang terus mulut istrinya dari ujung ke ujung sambil bilang, "Sekarang siapa yang akan bilang kamu cantik?" Kalimat itu akhirnya jadi bagian yang paling terkenal dalam legenda Kuchisake Onna. Setelah itu dia meninggal karena pendarahan dari luka sayatan itu. Setelah meninggal, arwah wanita itu dipercaya berubah jadi onryo. Dalam budaya Jepang, onryo itu adalah roh pendendam yang mati dengan emosi sangat kuat. Biasanya kemarahan, sakit hati, atau rasa dikhianati. Dan berbeda dengan hantu biasa, onryo dipercaya nggak bisa tenang sebelum dendamnya selesai. Nah, Kuchisake Onna sering dikaitin dengan tipe roh ini. Karena sepanjang legendanya, dia terus terjebak pada pertanyaan tentang kecantikan. Seolah luka dan penghinaan terakhir sebelum kematiannya terus berulang selamanya. Memasuki era modern, ada perempuan yang ngalamin kejadian yang bikin luka yang sama dengan Kuchisake Onna. Makanya dibilangnya ada Kuchisake Onna versi modern. Jadi katanya dia adalah seorang wanita yang kurang cantik. Nah, karena dia gak pede dengan wajahnya, dia pergilah buat oplas. Tapi oplasnya gagal guys, malah jadi bikin sayatan lebar yang mengerikan di mulutnya. Karena kesel nih, dia lalu sih
meter dan pergi. Warga lihat perempuan ini membahayakan. Akhirnya dia pun sama warga setempat. Masuk ke tahun 1970-an, Jepang lagi berkembang cepat banget. Kota makin ramai, teknologi berkembang, kehidupan modern mulai mendominasi. Tapi di balik semua itu, cerita rakyat dan urban legend tetap hidup. Anak-anak sekolah Jepang waktu itu sering saling cerita soal rumor horor sepulang sekolah. Dan sekitar tahun 1979 tiba-tiba muncul cerita tentang perempuan bermasker yang berkeliaran di jalan malam. Awalnya cuma gosip kecil di sekolah, tapi dalam waktu singkat rumor itu pun nyebar ke berbagai prefektur Jepang. Yang bikin situasinya beda, rumor ini terasa terlalu realistis. Karena perempuan bermasker itu bukan sesuatu yang aneh di Jepang. Banyak orang emang pakai masker karena flu atau alergi. Jadi sosok Kuchisake Onna bisa ngebaur di tengah masyarakat dan gak bakal ada yang ngeh. Menurut rumor yang beredar waktu itu, Kuchisake Onna itu katanya biasanya muncul di jalan sepi dekat sekolah atau perumahan. Wujudnya pakai masker putih, rambut hitam panjang, dan mantel panjang. Penampilannya sederhana banget, tapi justru itu yang bikin serem. Karena kan banyak cewek yang juga style kayak gitu kan, jadi orang gak bakal curiga dan gak bisa ngebedain. Terus nih katanya dia bakal deketin korbannya perlahan sambil nanya, apakah aku cantik? Kalau korban jawab enggak, dia bakal langsung nyerang pakai gunting gede atau pisau. Tapi kalau korban bilang iya, dia bakal buka maskernya terus kasih lihat mulutnya yang robek mengerikan. Terus dia bakal nanya lagi, kalau sekarang gimana? Ya serba salah kan, susah ya mau jawab apa gitu kalau orang wujudnya udah nyeremin kayak gitu. Jadi berasa gak ada jawaban yang aman guys buat jawabin dia. Bagian paling menarik dari legenda ini sebenarnya bukan soal kekerasannya, tapi soal tekanan psikologisnya. Karena kita dipaksa jawab pertanyaan sederhana tapi serba salah di situasi yang nyeremin. Makanya banyak orang Jepang tuh bilang Kuchisake Onna terasa lebih nyeremin dibanding hantu biasa. Karena situasinya terasa mungkin terjadi di dunia nyata. Jalan malam, orang asing bermasker, pertanyaan aneh, semua itu sangat realistis. Sebenarnya yang bikin legenda Kuchisake Onna makin serem di Jepang itu bukan cuma menyangkut supranatural aja, tapi nih ada orang-orang yang memanfaatkan kehebohan urban legend Kuchisake Onna buat nakut-nakutin orang. Karena pernah ada kasus orang nyata di sana yang sengaja dandan kayak Kuchisake Onna buat nakut-nakutin orang. Jadi perempuan itu katanya berkeliaran di malam hari, pakai masker surgical gitu, terus bawa benda tajam. Penampilannya sengaja dibuat nyeremin, rambutnya panjang berantakan, wajah ketutup masker, dan sering berdiri di area yang sering dilewatin sama anak sekolah. Menurut cerita yang beredar, dia tuh akhirnya katanya diamanin sama polisi setelah warga resah. Pas diperiksa, ternyata dia emang manusia biasa guys, yang emang sengaja dandan serem kayak Kuchisake Onna buat nakut-nakutin orang. Dan yang nyamar kayak gitu bukan cuma satu orang aja, ada beberapa laporan lain yang sama. Jadi lebih dari satu orang guys yang nyamar dan dandan jadi Kuchisake Onna. Gimana gak bikin orang takut kan? Ketakutan massal akan Kuchisake Onna makin nyebar besar tahun 1979. Kepanikan masyarakat Jepang makin menjadi-jadi. Banyak sekolah nih sampai minta murid itu pulang berkelompok. Ada guru yang nganter anak-anak sampai rumah. Polisi juga nerima laporan-laporan tentang perempuan mencurigakan yang bawa benda tajam. Ada juga yang ngaku melihat perempuan bermasker berdiri terlalu lama deket taman bermain anak. Di beberapa daerah Jepang, patroli malam pun bahkan ditambah. Dan buat anak-anak sekolah waktu itu, situasinya bener-bener kayak ada ancaman nyata yang berkeliaran di luar rumah. Beberapa koran lokal mulai ngebahas tentang Kuchisake Onna. Itu yang bikin cerita ini berkembang lebih cepat. Majalah mingguan Jepang, Weekly Asahi, pernah nerbitin nih artikel tentang cerita seorang nenek petani di prefektur Gifu yang ngaku katanya ngelihat sosok Kuchisake Onna pas dia lagi berada di luar rumah kayak di perkarangan rumahnya gitu. Katanya dia lihat ada perempuan berdiri di luar rumah pakai mantel panjang sambil natap ke dia. Tatapannya tajam dan dingin. Mukanya pun ketutup masker, tapi kata si nenek walaupun mukanya ketutup masker, dia bisa ngerasain katanya si perempuan itu kayak lagi senyum menyeringai seram di balik maskernya. Cerita itu pun langsung nyebar ke seluruh Jepang. Ada teori yang bilang kepanikan Kuchisake Onna sebenarnya juga salah satu bentuk dari histeria massal.
Jadi ketika cerita-cerita kayak gitu nyebar terlalu luas, masyarakat mulai ngelihat ancaman di mana-mana. Misalnya ngelihat perempuan bermasker langsung panik. Padahal mungkin cuma orang biasa. Fenomena kayak gini sering terjadi di berbagai negara. Tapi kasus Kuchisake Onna jadi salah satu yang paling terkenal di Jepang karena skalanya besar banget. Dan sampai sekarang rumor tahun 1979 itu masih dianggap salah satu urban panik terbesar dalam sejarah Jepang modern. Seiring waktu nih, Kuchisake Onna jadi sering muncul di banyak film horor Jepang, manga, anime, sampai video games. Salah satu film paling terkenal judulnya Carve the Slit-Mouthed Woman. Itu film bagus banget buat gambarin kesereman dari Kuchisake Onna. Nah, gara-gara film itu jadi bikin sosok si Kuchisake Onna ini makin terkenal di Jepang. Tapi emang ya, kalau cerita soal urban legend horror Jepang sih nggak ada yang bisa ngalahin sih seremnya. Film-film horror Jepang kan juga paling gokil kan seremnya, kayak Ju-on, Sadako. Kenapa ya? Apa kayaknya karena hantu-hantu Jepang itu nggak lebay ya penampakannya? Kayak penampakan itu bener-bener kayak manusia biasa, tapi ada elemen yang bikin serem aja. Tapi kan kadang yang justru mirip sama manusia itu, tapi cuma ada beberapa part yang nyeremin kayak Kuchisake misalkan. Dia kan juga cuma perempuan biasa kan penampakannya, tapi kan mulutnya robek dari ujung sampai ujung. Yang kayak gitu lebih serem gak sih? Jadi segitu dulu ya guys, cerita kita tentang hantu wanita bermulut sobek Kuchisake Onna. Kalau kalian suka sama cerita hari ini, please like dan subscribe buat support channel ini. Tapi kalau gak suka, gak apa-apa di dislike. Thank you guys for watching, see you on the next one. Bye-bye. Saking takutnya orang Jepang waktu itu, mereka sampai bikin trik-trik buat hadepin Kuchisake Onna kalau in case ketemu di jalan. Jujur, triknya aneh-aneh sih. Yang pertama, katanya kita harus jawabin dia ambigu kalau pas dia nanya apakah aku cantik. Jawabannya itu mesti gantung guys, kayak biasa aja, lumayan, atau tergantung. Jadi bingung kan dia. Nah pas dia lagi bingung gitu, jadi ada kesempatan buat kabur. Yang kedua, katanya lempar permen beko ame ke dia. Itu loh guys, permen Jepang yang kayak gini nih fotonya. Nah katanya permen itu favorit dia. Dan yang terakhir, ini yang paling aneh dan kocak sih. Katanya buat usir dia, sebut aja kata pomade 3 kali. Iya, pomade gel rambut guys. Jadi kalau ada dia muncul, katanya tinggal bilang aja pomade, pomade, pomade gitu. Karena katanya nih, yang versi Kuchisake Onna modern, inget kan yang dia meninggal karena gagal oplas itu, dokter yang operasi dia itu katanya pakai gel pomade yang nyenget banget baunya. Dan dia kan dendam ya sama dokter itu karena udah bikin muka dia cacat kan. Makanya dia benci banget kalau disebut kata pomade. Aku jujur gak kebayang sih ada orang beneran ketemu Kuchisake Onna terus ngelakuin trik-trik di atas.